Sahabat, Banten terkenal banget dengan pendekar silatnya atau yang lebih dikenal dengan sebutan jawara. Jawara wajib punya ilmu bela diri. Dan salah satu perguruan bela diri yang banyak melahirkan jawara tangguh adalah Jalak Banten. Jadi penasaran, apa sih makna jawara sahabat? Siap. Penjagangan bumi ieu. Jawara itu adalah katakan jalinan warga silaturahmi. Jawara itu khodamnya para ulama, penjaganya para ulama, penjaganya para kiai. Wow, baru tahu ya. Ternyata jawara bukan buat jago-jagoan, justru bertanggung jawab menjaga suatu daerah dan alim ulamanya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jawara tapi sombong dan petantang-petenteng, berarti jawara palsu tuh. Bos, cewek, bos. Tuh, kenapa tuh? Mana? Tuh. Oh iya. Tolong! Wanita ya? Ayo. Kurang ajar, man. Tuh kan, badannya aja gede. Lawan anak kecil perguruan Jalak Banten aja langsung keok, langsung kabur mereka. Payah. Bos, Sahabat, banyak senjata yang menjadi andalan para jawara atau pendekar. Tapi khusus di Banten, goloklah yang identik dengan sosok jawara. Gagah deh pokoknya. Nah, golok jawara juga bukan golok sembarangan. Pastinya terbuat dari bahan pilihan. Daerah yang termasyhur dengan kualitas goloknya di Banten, kira-kira di mana hayo? Yap, Ciomas. Kalau rumahnya Abah Umin teh di sebelah mana teh? sebelah samping. Sebelah samping ya? Sebentar teh, saya cari dulu ya. Iya. Belum ketemu juga nih alamatnya. Kayak lagu aja deh. Tanya lagi ah, daripada susah di jalan, mending susah di mall. Assalamualaikum. Aduh, maaf nih Kang, ganggu Kang. Ini Kang, katanya kalau misalkan komunitas pencinta golok Ciomasnya ada di sekitar sini. Apa sih Kang namanya? Lupa saya. Siloka namanya. Siloka, artinya apa Kang? Dari silaturahmi golok pusaka. Silaturahmi golok pusaka. Nah, saya mah bilangnya Siloka aja ya Kang. Iya. Karena jujur saya bingung gitu. Tetapi golok cemas itu bahan intinya harus diambil dulu. Oh gitu Kang? Iya, harus diambil kalau nggak sembarangan. kalau tidak ada nggak sembarangan. Bener kan? Buat golok Ciomas gak bisa sembarangan. Waktu pembuatan mesti di bulan Maulid. Bahannya pun mesti dicari di daerah tertentu sahabat. Maklumlah, namanya aja golok pusaka. Gak boleh main-main. Pembuat goloknya pun orang tertentu saja. Salah satunya bernama Abah Umin. Abah Umin bertugas sebagai kunci untuk membuat golok. Dikatakan kunci karena Abah Umin lah yang diberi petunjuk untuk melakukan ritual dalam proses pembuatan golok Ciomas sahabat. Bikin penasaran aja ya, apa bedanya sih golok Ciomas dengan golok lain? Setiap golok itu pasti bedog, tapi tidak setiap bedog itu golok. Kalau namanya golok itu amah kalau bahasa Arabnya mah ya, perlu untuk sehari-hari, ya kelapa, kayu dan sebagainya. Kalau namanya golok mah itu mah pusaka yang ada kaitannya ke sejarah Banten. Nah, kita ikutan cari bahan untuk membuat goloknya ya. Disebut besi inti, yang katanya sih cuma bisa didapat di daerah Pondok Kahuru, Kecamatan Ciomas, Serang, Banten. Orang biasa sih pasti kesulitan menemukan besi inti yang tertimbun di dalam tanah. Tapi buat Abah Umin gak susah. Ia memiliki kemampuan melihat dengan mata batin. Biasanya tak memakan waktu lama. Ia sudah menemukan besi inti untuk membuat golok. Aneh ya? Tuh kan, dapat juga besi pertamanya. Nih. Kata Abah Umin sih namanya besi kesultanan. Cari lagi ya. Karena untuk membuat sebilah golok Ciomas, setidaknya dibutuhkan 4 besi inti. Kurang 3 lagi nih, Bah.
Abah Umin langsung berkonsentrasi dan berdoa. Kira-kira di mana lagi ya letak bahan besinya? Hore, dapat. Hebat nih si Abah. Dengan menggunakan mata batinnya, Abah Umin mulai mencari lokasi besi inti yang kedua. Ia mulai mencari di bawah pohon-pohon besar. Wah, dapat lagi. Dinamakan besi bojong honje. Bentuknya menyerupai besi pada mata tombak ya. Memang terlihat kecil, tapi kalau dipegang lumayan berat dan padat. Ayo, cari lagi Bah. Dibantu doa deh. Lokasi besi inti ketiga ternyata berada di bawah pohon pisang. Dinamakan besi pondok kahuru. Dilihat dari bentuknya sih tidak jauh berbeda dengan besi bojong honje. Hanya saja ujung dari besi pondok kahuru lebih lancip menyerupai mata panah. Sayang, baru 3 besi inti yang kita dapatkan nih. Tapi karena hari sudah mulai siang, mending langsung aja deh kita menuju Desa Citaman, tempat Abah Sidik, sosok yang ahli menempa golok Ciomas. Untuk membuat golok Ciomas memang terbilang cukup rumit dan panjang prosesnya. Penempaannya pun gak boleh sembarang orang. Gak heran kan kalau hasil goloknya pun luar biasa. Sampai-sampai disebut golok pusakanya Banten. Nah, inti besi hasil pencarian Abah Umin langsung diserahkan Abah Sidik untuk ditempa. Caranya masih tradisional sahabat. Abah Sidik dibantu beberapa orang. Besi inti langsung dibakar dan ditempa satu persatu oleh Abah Sidik. Tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Hasilnya jangan ditanya. Golok Ciomas yang dibuat dari 7 besi sangat kuat. Nggak cuma tajam banget, ilmu-ilmu kebal pastinya rontok kalau berhadapan dengan golok ini. Wah, wah, wah. Setelah beberapa besi ditempa menjadi satu, mulai nampak deh bentuk goloknya. Rendam dalam air khusus, air yang diambil dari beberapa sumber mata air di Banten yang diyakini memiliki keistimewaan. Dan pamor golok yang khas pun muncul setelah direndam air. Golok lain gak bakal ada, mirip banget dengan pamor keris. Besi yang sudah ditempa berjam-jam akhirnya membentuk golok. Golok setengah jadi lalu dibawa untuk dibuatkan gagangnya oleh Kang Salim, salah satu putra dari Abah Sidik. Kang Salim membuat gagang golok dari kayu jawar yang terbukti kuat dan cocok untuk golok Ciomas. Bisa juga sih menggunakan kayu mahoni, ingas atau suren, tergantung kebutuhan saja. Kang Salim juga piawai membuat golok sahabat, tapi golok biasa saja. Peminatnya cukup banyak loh. Kualitasnya oke sih, harganya mencapai jutaan rupiah. Kalau golok Ciomas sih bisa puluhan juta sahabat, banyak syaratnya sih. Per hari, Kang Salim dapat membuat belasan gagang golok dengan segala bentuk. Kalau yang sekarang laku di pasaran sih, bentuknya menyerupai wayang sahabat. Keren kan? Jika golok sudah terpasang rapi dengan gagangnya, golok kemudian dibawa ke tempat terakhir untuk dipoles menggunakan godam denok. Godam denok atau palu pusaka adalah salah satu alat tempa besi yang sudah berumur ratusan tahun. Konon dahulu, godam denok khusus dipakai untuk membuat pusaka kerajaan Banten loh. Makanya, godam denok nggak bisa sembarangan dikeluarkan. Mesti sama orang yang berhak. Sebelum mengeluarkan godam denok, Abah Umin yang bertugas sebagai juru kunci akan berdoa terlebih dahulu. Barulah dikeluarkan godam denoknya. Bentuknya sih tak beda dengan palu godam pada umumnya. Hanya saja terlihat jelas godam denok sangat terawat. Tak nampak
berkarat, padahal umurnya sudah mencapai ratusan tahun tuh. Benar-benar benda pusaka yang menyimpan nilai sejarah tinggi. Sejarahnya sih, Godam Denok awalnya dimiliki Sultan Hasanuddin Banten, yang kemudian diberikan pada Ki Buyut Cenguk, seorang tokoh perintis pembuat golok ciomas yang melegenda. Beruntung rasanya bisa menyentuh Godam Denok yang penuh sejarah. Godam Denok kemudian digesekkan pada goloknya. Proses ini wajib dilakukan pada setiap golok ciomas yang akan dibuat. Barulah syah disebut golok ciomas, sahabat. Oh iya, tidak sembarangan orang dapat memiliki golok ciomas ya. Hanya orang yang berniat baik saja yang bisa memilikinya. Gak boleh disalahgunakan, berbahaya. Untuk memiliki golok ciomas tidak dengan membeli, tapi dengan mahar yang jumlahnya disepakati kedua belah pihak. Biasanya sih mencapai puluhan juta rupiah. Wow. Sahabat, tak jauh dari rumah Abah Umin kita bisa melihat golok yang ukurannya tak biasa, golok raksasa. Bahkan bisa dianggap sebagai golok terbesar di dunia. Golok ini merupakan golok terbesar di dunia. Jadi panjangnya kira-kira berapa meter, Bang? Panjangnya golok ini sekitar 7 meter dan besi yang digunakan itu 2 ton. Golok dibuat pada tahun 2005 oleh Abah Umin beserta kawan-kawan. Tujuan pembuatannya sih sebagai penanda lokasi pembuatan golok yang istimewa yaitu Ciomas. Rencananya sih akan dibuat sepasang golok raksasa. Sayang, baru golok Nyai Gede yang berhasil dibuat. Sedangkan untuk pasangannya Kiai Gede, urung dibuat karena keterbatasan biaya.